Ada apa ya, Non? Bo, aku boleh minta tolong nggak? Maaf, tak tolong apa ya? Yang jemput Dinda, Mbok aja ya. Aduh, aku nggak berani keluar rumah, Mbok. Ya, aku mohon boleh ya, Mbok. Mbok aja yang jemput ya. Iya, baiklah, Non. Ya, tapi Mbok hati-hati ya di jalan, hati-hati ya. Ya. Permisi. Ya. Viva, kenapa nggak kamu aja yang jemput Dinda? Kan tugas kamu jemput Dinda. Aduh, Mas Gading, aku mohon maaf banget Mas Gading. Tapi aku benar-benar nggak berani keluar. Aku takut ketemu sama Abah. Aku takut Abah nyeret aku balik ke rumah itu lagi. Aku nggak mau. Ya Allah, kasihan banget Afifah. Ternyata dia sampai setakut itu sama Abah. Udah, kamu jangan takut lagi ya. Sekarang kamu nggak bakal diganggu lagi sama Pak Asep. Kok kamu tahu namanya Asep? Kan selama ini aku cuma nyebut namanya Abah. Ya, aku udah tahu semua informasinya tentang dia. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi ya. Apa yang kamu lakuin sama Abah? Kamu jangan curiga gitu dong. Aku nggak ngapa-ngapain Pak Asep kok. Tenang aja. Tapi kenapa? Jadi gini, aku sama Pak Asep itu ada bisnis. Tapi dia udah ketahuan ngelakuin kecurangan. Jadinya aku laporin ke polisi deh. Sekarang Pak Asep udah ketangkap sama polisi, udah di penjara. Ya Allah, kasihan Umi. Umi pasti sedih banget karena Abah ditahan. Maafin aku Umi. Aku nggak bisa memberi dukungan sama Umi di saat seperti ini. Udah, sekarang tenang ya. Yuk, kita jemput Dinda ya. Ini udah waktunya nih. Pokoknya Abah tuh nggak salah. Abah harus secepatnya dibebaskan dari tempat ini. Iya, tentu. Pasti saya akan usahakan. Gini deh, Bah. Abah kasih tahu ke Rehan, Abah itu kerja sama siapa. Biar Rehan bisa negosiasi langsung, sekalian Rehan minta lagi rumah yang mereka sita. Hah? Rumah disita? Waduh. Ini gila ya. Abah memang kerja sama orang, tapi Abah nggak pernah ketemu yang punya perusahaannya. Abah cuma ketemu dengan beberapa orang anak buahnya. Tapi Abah nggak nyangka bakal jadi kayak begini. Pokoknya kalian harus bebasin Abah lah secepatnya dari sini, pusing. Tapi Abah tahu alamatnya? Ya tahu. Nanti Abah akan kasih alamatnya, kasih nama-namanya supaya Abah segera keluar dari sini. Itu dulu yang harus diusahain. Iya, pasti saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk Abah bisa segera keluar dari sini. Ya, begitu dong. Ini anak saya nanti akan mengurus pembebasan saya dari sini. Jadi mereka mengundang pengacara? Gak masalah? Diatur aja ya? Oke. Mas Gading, saya boleh izin sebentar nggak keluar? Tadi saya udah bantuin Dinda ngerjain PR sama udah nyuapin Dinda makan. Kamu mau kemana? Saya mau ketemu sama Umi dulu sebentar. Umi itu istri pertamanya Abah. Umi tuh baik banget sama aku, Mas Gading. Jadi mumpung Umi sekarang lagi di luar, aku mau ketemu sama mereka. Ya kan aku nggak mungkin ke rumahnya Abah ketemu sama Abah dan Teh Elis. Tapi mereka nggak ada di sana loh. Mereka udah pindah rumah itu. Dari mana Mas Gading tahu soal itu? Karena Pak Asep menggadaikan sertifikat rumahnya dalam proyek itu. Jadi sekarang rumahnya menjadi milik aku. Tapi Mas Gading, apa nggak sebaiknya Umi sama anak-anaknya tetap tinggal di rumah itu? Ya aku tahu aku cuma pengasuhnya Dinda. Tapi aku mohon dengan segala kebaikan hatinya Mas Gading. Kasihan mereka Mas, mereka nggak tahu harus tinggal di mana. Lagian juga gimana pun, Abah udah dapat hukuman kan atas kejahatannya Abah. Jadi aku mohon sama Mas Gading biarin mereka tinggal di rumah itu. Karena mereka itu nggak salah apa-apa Mas. Baiklah. Mereka bisa tinggal di situ lagi.
asalkan satu syarat. Kamu bisa menjadi istri aku. Karena istri aku nggak mungkin balik lagi. Dan Dinda pasti butuh seorang ibu. Dinda senang banget sama kamu. Sayang sama kamu. Afifah, gimana? Kamu mau? Maaf Mas, tapi itu nggak mungkin. Aku masih istrinya Abah. Kamu nggak usah khawatir. Dengan kekayaan dan kekuasaan saya, semua bisa diatur. Apa ini jalan aku untuk bisa melepaskan diri dari Abah? Gimana? Kamu bersedia untuk jadi istri aku? Mas Gading, apa ini nggak terlalu cepat? Kita ini kan baru kenal. Ya nggak ada salahnya kalau kita bisa mengenal lebih jauh lagi kan? Jadi untuk saat ini aku belum bisa jawab sekarang. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu masih butuh waktu untuk memikirkan ini, aku masih nungguin kamu kok. Tapi yang pasti, aku akan terus bantuin kamu untuk bercerai dengan Pak Asep. Karena aku nggak pengen lihat kamu sedih dan terus ketakutan kayak gitu. Makasih ya Mas Gading. Aku nggak tahu mesti gimana balas kebaikan kamu. Kamu terlalu baik buat aku. Dahulu di Jawa Tengah ada seorang perempuan yang sudah tua, Mbok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sebentar ya, Kak Afifah buka pintu dulu ya. Udah. Biar aku aja buka pintunya ya. Kamu lanjutin aja temenin Dinda. Lanjutin ya. Nih. Tapi dia hanya seorang perempuan miskin, lagi pula sudah tua, mana bisa mendapatkan anak. Ya, ada perlu apa? Orang ini seperti aku pernah bertemu dengan dia. Tapi di mana? Kami ingin bertemu dengan Pak Gading. Oh iya, saya sendiri. Pak, maaf. Apa Bapak kenal sama Afifah? Siapa orang ini? Kok dia kenal Afifah? Maaf sebelumnya, tapi saya pernah ngelihat Bapak jalan sama Afifah. Iya betul. Pak, kalau Bapak tahu di mana Afifah, tolong beritahu saya, Pak. Saya harus ketemu sama dia. Saya nggak tahu dia di mana. Yang pasti dia nggak ada di sini. Sebenarnya Anda ini siapa? Saya nggak nanya dia ada di sini atau enggak. Bapak bohong sama saya. Afifah ada di rumah ini. Saya mau ketemu sama dia, Pak. Kamu menerobos rumah saya. Saya bisa tuntut Anda. Mas Rehan tenang. Kita kesini untuk bebasin Abah. Jangan sampai Mas Rehan ikut masuk ke tahanan seperti Abah. Sabar. Oh, jadi mereka kenal sama Abah. Aku nggak akan biarin mereka tahu Afifah ada di sini. Sekarang kalian bisa pergi dari sini karena saya tidak ingin melihat kalian berdua. Mengerti? Maaf Pak Gading. Saya pengacaranya Pak Asep dan ini anak kandungnya, namanya Rehan. Maksud kedatangan saya ke sini untuk membahas soal Pak Asep dengan Anda. Untuk masalah itu saya sudah serahkan semua ke polisi. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan sendiri. Pak Gading, sebelumnya saya minta maaf atas kejadian barusan. Tapi benar, kedatangan kami ke sini, kami ingin meminta permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang Pak Gading ada kerugian, kami akan ganti. Tapi kami mohon Pak Gading mencabut tuntutan ke Abah. Kalau itu saya nggak bisa, karena semua udah masuk jalur hukum. Jadi saya harap
kita bisa sama-sama menerima proses hukumnya. Maaf, saya masih ada urusan. Jadi kalian berdua bisa langsung pulang aja. Selamat malam. Pak Gading! Pak, saya mohon, Pak! Saya belum selesai bicara, Pak! Pak Gading! Kok suaranya mirip sama suara Mas Rehan? Siapa ya tamu itu? Sebentar ya Dinda. Mas Rehan, sudah Mas. Lebih baik kita pulang aja. Nggak ada gunanya lagi. Kita pulang aja. Afifah? Pak, perasaan saya mengatakan Afifah ada di rumah ini. Udahlah Mas Rehan, lebih baik kita pulang aja. Ayo. Enggak, tadi aku mau ngeliat tamu. Aku kayak kenal suaranya, tapi ternyata aku nggak kenal. Oh iya, tadi itu rekan bisnis aku. Suaranya doang kali mirip. Iya, cuma kebetulan ya. Iya. Kak Afifah, ayo bacain dongeng lagi. Iya, Dinda. Gawat. Jangan-jangan Afifah mengenali anak Pak Asep itu. Iya. Kamu berani datang. Wani pisan aya nama datangnya. Ari kamari lumpat kunaon? Kenapa kamu? Jangan pernah sakitin Afifah. Kamu siapa? Pamajikan orang ya teh, ha? Pamajikan orang. Cukup Pak, cukup. Tolong Bapak jaga sikap, ini kantor polisi. Baik, kalau begitu saya tinggal dulu, tapi ingat jangan bikin keributan. Pak Asep. Ini uang 10 miliar. Bisa Pak Asep bawa semuanya. Tapi dengan syarat. Pak Asep harus menceraikan Afifah. Oh, ya. Banyak amat. Waduh, bingung nih. Bingung. 10 miliar itu kan banyak. Tapi syaratnya cuma harus kehilangan si Afifah. Bagaimana ya? Gimana Pak Asep? Iya, setuju. Setuju. Ya, bagus Pak Asep. Itu keputusan yang tepat sekali. Sekarang Pak Asep bisa langsung tanda tanganin aja surat gugatan cerai pada Afifah. Afifah bukan barang yang bisa dijual. Saya ada duga Afifah ada sama kamu. Keputusan itu bukan pada Anda. Afifah itu istrinya Pak Asep, bukan istri kamu. Pak Asep bisa langsung dilanjutin aja tanda tangannya. Afifah! Rehan! Afifah! Rehan!